terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Dan kami percaya ketika Yesus yang ditinggikan, kami melihat ada kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sekarang buka hati kami. Tuntun kami dengan firman-Mu, biarlah benih yang ditabur ini akan tertanam dan bertumbuh dengan luar biasa dalam kehidupan kami. Jadi dalam nama Yesus, yang percaya disertai oleh Yesus, sama-sama katakan, amin, amin. Ya, silakan duduk. Masih di dalam nuansa kematian dan kebangkitan Yesus. Saudara lihat, kekristenan tidak akan menjadi spektakuler jikalau Yesus tidak bangkit dari kematian. Dan ternyata faktanya Yesus telah bangkit. Dan kita percaya bahwa kita yang di dalam Yesus, maka semua yang mati itu juga pasti akan dibangkitkan bersama dengan Yesus Kristus. Dan jikalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Nah saudara, satu statement, satu kalimat yang sangat membuat kita ini menyadari bahwa hidup dalam Yesus itu sangat dahsyat sekali adalah setiap tetes darah dari Yesus itu memberikan berkat kepada kita. Setiap tetes darah Yesus itu memberikan berkat kepada kita. Nah, sekarang kita akan melihat di sini darah Yesus itu tercurah dari mana saja. Dan kita bisa mendapatkan berkat yang seperti apa. Karena saya percaya kita pulang tempat ini, kita semua diberkati oleh Yesus Kristus. Dan saya percaya bukan karena kuat, bukan karena gagah, namun karena anugerah Tuhan dan karena roh Tuhan yang sudah dinyatakan dalam kehidupan kita semua. Saya percaya kita semua terima yang terbaik dari Yesus Kristus. Amin. Yang percaya kita pulang diberkati, tepuk tangan meriah bagi Yesus Tuhan kita. Jadi di sini kita melihat ketika Yesus disalibkan itu ada banyak darah yang tercurah dari area-area yang dimana Yesus siap memberkati kita. Ya, ada beberapa hal di sini. Yang pertama Yesaya 53 ayat yang ke-6 dikatakan di sana. Seperti domba, kita semua telah tersesat. Kita masing-masing berbalik menurut jalannya sendiri. Berbalik menurut jalannya sendiri terus. Tetapi Yahweh telah menimpakan semua kejahatan kita kepadanya. Saudara lihat yang pertama, darah Yesus itu keluar dari mana? Dari keringat saudara. Nah, saudara lihat apa yang bisa kita dapatkan, berkat apa yang bisa kita dapatkan ada ketika darah Yesus itu keluar dari keringat. Saya menemukan saudara, ayat tersebut dikatakan menurut jalan-jalannya sendiri. Jadi manusia itu berjalan sesuai dengan kehendaknya dia. Nah kadang-kala kehendaknya manusia itu bisa jadi salah. Dan kalau manusia berjalan dalam kehendak yang salah, maka hasilnya penyesalan di kemudian harinya. Nah sekarang saudara, karena Yesus Kristus telah mati buat kita semua dan dia dibangkitkan, maka Tuhan itu sepertinya berkata pada kita semua, bukan lagi kehendakmu yang jadi tapi kehendakku yang jadi. Soalnya lihat manusia itu mengambil keputusan ketika dia itu sesuai dengan moodnya. Ya, kalau moodnya baik dia bisa mikir dengan baik juga. Tapi kalau moodnya lagi tidak baik dia bisa berjalan atau mengambil keputusan di luar akal pikir manusia. Loh kok bisa mikir begitu? Ya saya nggak sadar. Setelah lihat ini kan masa-masa liburan, masa-masa hari raya. Saya ada salah satu teman, dia itu sangat pingin sekali handphone. Harganya kurang lebih handphone itu adalah 15 juta. Nah suatu saat yang terjadi 15 juta sekian lebih. Nah suatu saat yang terjadi dia lihat-lihat di sosial media. Handphone yang sama tapi harganya 1.700.000. Ini handphone aku ini. Setelah lihat ini yang mau saya cari ini. Akhirnya dia lihat-lihat dia hubungin. Habis dihubungi saudara, akhirnya dia mengambil keputusan transfer 1.700.000. Ditransfer kan.
Saya sudah transfer ini. Saya lihat, bayangkan handphone harga 15 juta, dia lihat tawaran 1,7 dan dia transfer. Alhasil kok tidak datang-datang juga. Kemudian orang yang di sana nelpon, kamu butuh satu lagi. Apa itu? Emailnya harus didaftarkan. Terus bagaimana? Maka transferlah 4 juta. Akhirnya saudara lihat, ditransferlah 4 juta itu. Jadi dia hilang kurang lebih 5 juta sekian kan. Ditunggu-tunggu, akhirnya hilang saudara. Nah, kemudian yang terjadi adalah saya itu bingung. Kok bisa kamu mengambil langkah ke sana? Apa kamu nggak mikir kalau itu adalah penipuan dan segala macam? Iya, saya tidak mikir. Jadi saya itu melihat saudara, kenapa seringkali engkau melangkah dulu baru mikir ke belakangnya. Yang ada hanyalah penyesalan. Ya kan? Akhirnya kita cuma bisa berkata, ya sudahlah, uang sekolah. Lain waktu kalau ada tawar yang tidak masuk akal, jangan ngambil ke sana. Anda lihat, manusia itu begitu. Seringkali manusia itu mengambil keputusan itu, take action dulu, baru mikir. Tapi setelah lihat, Yesus itu bersama dengan kita, semua kesalahan yang telah kita lakukan, itu ditimpakan kepada Yesus. Melalui keringat, usaha dan upaya manusia. Darah Yesus dicurahkan, kan gitu gambarannya daripada keringat. Tetapi saat ini yang dikatakan bukan lagi kehendakmu, bukan karena kuat, bukan karena gagah. Oleh sebab Yesus telah mati dalam kehidupan kita. Saudara lihat dan perhatikan, ketika engkau di dalam Kristus, maka sekarang Anda akan mengambil keputusan berdasarkan roh Tuhan yang ada dalam kehidupan saudara. Semua yang rusak Tuhan akan pulihkan. Semua yang hancur Tuhan akan bangun kembali. Dan masa depan saudara dijamin terima yang terbaik dalam anugerah Yesus. Yang percaya tepuk tangan meriah bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Yang kedua, darah keluar dari mana? Punggung. Silakan ayat yang ke-6. Padahal dialah yang tertikam karena pemberontakan kita. Yang diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Yang kedua, darah tercurah dari punggung saudara. Nah di sini berbicara tentang healing, kesembuhan. Kesembuhan yang bisa kita dapatkan bukan di dalam tubuh saja, tapi di dalam jiwa dan di dalam roh. Nah sekarang saudara, ada scholar yang mencatat Yesus menerima 42 something cambukan. Dan di sana menggambarkan semua jenis macam sakit penyakit yang telah ada di dunia ini telah ditimpakan pada Yesus, termasuk penyakit yang sudah ada, bahkan penyakit yang belum ada sekalipun. Jadi pada saat ini kita percaya saudara, Yesus telah menyembuhkan segala macam sakit penyakit. Nanti malam ya jam ketiga di tempat ini spesial. Karena ada Pastor Yusak bersama dengan Pastor Andi Simon hadir on-site di sini dan melayani jemaat Tuhan, ya. Jadi saudara bisa memberitahukan kepada kerabat, teman, ya, saudara yang lain yang sedang sakit, ya, atau membutuhkan zaman kasih kuasa Roh Kudus di dalam bidang kesembuhan secara fisik atau secara mental boleh datang. Karena saya percaya di akhir zaman semakin dahsyat kuasa Tuhan itu dinyatakan. Semua yang sakit pasti itu disembuhkan. Ya, kemarin Pastor Andi Simon ada di Makassar. Nanti hari ini pagi ada di Surabaya bersama dengan Pastor Yusa. Sore nanti akan ada di Malang. Dan saya percaya saudara, semua pasti akan dapat mengalami keajaiban Tuhan yang luar biasa. Ya, tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Karena saya percaya Yesus sang penyembuh kita dengan ajaib dan luar biasa. Yuk tepuk tangan lagi, lebih meriah bagi Yesus Tuhan. Yang ketiga sekarang, darah tercurah dari mana? Dari kepala. Ketika Yesus dipakaikan mahkota duri, ya, maka disitulah ada darah yang tercurah dari kepala. Ayatnya sama, ayat yang kelima. Nah saudara di sini dari kepala maksudnya apa? Yaitu peace of mind.
pikiran yang damai. Sama-sama katakan bersama dengan saya punya damai sejahtera. 2, 3 katakan, saya punya damai sejahtera. Saudara lihat ada banyak orang memiliki pikiran yang tidak damai. Loh, damai kan di hati. Sebelum ada di hati, ini di kepala itu harus diluruskan terlebih dahulu. Kenapa? Karena kita duduk diam gini saja, tetapi entah bagaimana pikiran itu bisa kemana-mana. Mungkin Anda duduk di situ dan menetap saya, tapi Anda mikir nanti siang mau makan apa, kan gitu. Waduh, masalah saya belum dibereskan. Anda lihat, dan kadangkala pikiran ini bisa membuat orang itu terpenjara. Penjara yang paling kuat, yang paling kokoh, yang tidak bisa membuat manusia bebas atau terbang tinggi adalah tempat yang namanya 4. M-I-N-D, mind, pikiran. Dan apabila penjara itu memenjarakan dia, maka ini akan menciptakan pola pikir. Nah, pola pikir inilah yang membuat manusia itu pada akhirnya memiliki watak. Watak itu sulit diubah. Watuk masih bisa, tapi kalau watak nggak bisa. Nah, saudara lihat, Yesus datang dalam kehidupan kita. Dia berkata, jangan pakai otakmu, pakailah pola pikirku, pakailah mind. Gunakan pikiran Kristus. Pikiran yang berkata, saya tidak akan mungkin bisa berhasil. Saya tidak akan mungkin bisa. Kenapa saudara lihat? Ya lihat saya Pak, saya ini lahir dalam kondisi seperti ini. Tidak masalah Anda lahir dalam keadaan seperti apa, di mana. Karena memang kita tidak bisa milih kita mau lahir seperti apa. Tapi kita selalu bisa mati jadinya seperti apa, itu pilihan kita. Kita mau bisa diberkati, kita mau bisa sukses, kita mau bisa dipakai Tuhan, diurapi. Ingat Anda sudah dipilih oleh Tuhan. Dan pilihan Tuhan tidak pernah salah. Dan apabila Tuhan sudah menetapkan engkau jadi kepala bukan ekor, jalan Anda naik tidak turun, maka tidak akan ada siapapun di luar sana yang dapat mengubah rancangan Tuhan dalam kehidupan Anda. Saudara adalah orang-orang yang ditetapkan oleh Yesus untuk alami yang terbaik di dalam anugerah dan kasih karunia-Nya. Amin. Yang percaya tepuk tangan lebih meriah bagi Yesus Tuhan kita. Berikut, ada darah tercurah dari mana? Tangan. Darah Yesus tercurah dari tangan. 2 Timotius ya, 1 ayat yang ke-6, silakan. Karena itu, aku mengingatkan engkau untuk membangkitkan karunia Elohim yang ada Bangkitkan, padamu. terus. Melalui penumpangan tanganku. Bangkitkan karunia Elohim yang ada padamu. Nah, saudara lihat, ketika Yesus mati di atas kayu salib, ada darah yang tercurah keluar dari tangan. Dan di sini saya lihat begini, apapun yang Anda sentuh itu pasti dibuat Tuhan apa? Berhasil. Sama-sama katakan, saya berhasil. 2, 3 katakan, saya berhasil. Blessing of touch. Apapun yang Anda pegang. Di sini maksudnya begini, apapun yang dipercayakan kepada saudara. Kita ini sebagai manusia tidak ada yang tidak pegang sesuatu. Saudara ada di dalam kondisi dan keadaan saudara. Dan Tuhan memberikan di tangan saudara 1 talenta. Dan talenta itu bisa jadi ketika Anda jadi seorang suami, ketika Anda jadi seorang istri, ketika Anda memegang tanggung jawab itu adalah anugerah. Dan saudara lihat apa yang saudara pegang di tangan saudara itu adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dimiliki oleh orang lain. Orang lain itu Mary itu apa? Iri saudara. Akan apa yang Anda pegang di tangan saudara. Jadi itu satu-satunya Anda sudah bisa miliki. Apa yang Anda bisa dipercayakan. Dan jangan kita bandingkan apa yang kita punya ini dengan orang lain. Dan kita lihat rumput tetangga selalu lebih hijau. Jangan, tapi lihatlah yang di tangan saudara. Orang lain tuh pingin sekali punya hidup seperti yang Anda punya. Tapi mereka nggak bisa karena mereka punya anugerahnya sendiri. Nah, saya di sini ingin mengajak, lihatlah apa yang Tuhan sudah percayakan di tangan saudara. Ya, dan apa yang Anda pegang tersebut, lihat. Firman Tuhan berkata, apapun yang engkau pegang di tangan Anda itu akan dibuat berhasil. Dan apa yang ada di tangan saudara itulah yang akan dipakai oleh Tuhan
Untuk supaya kemuliaan Tuhan dapat dinyatakan. Di tangan Musa tongkat bisa belah laut. Di tangan Daud ketapel bisa merobohkan raksasa. Di tangan anak kecil 5 roti 2 ikan. Di tangannya dia bisa ngasih ribuan orang makan. Di tangan saudara syukuri. Berikan kepada Tuhan. Karena kalau sudah bisa sampai ke tangan saudara. Itu bukan suatu kebetulan. Tetapi itu ada rancangan Tuhan yang sempurna. Dan melalui kesaksian hidup saudara, engkau dapat menyadari dan sadar betul bahwa Yesus bersama dengan saudara pasti dapat lakukan perkara yang luar biasa. Amin. Yang percaya tepuk tangan lebih meriah bagi Yesus Tuhan. Lanjut, darah tercurah di mana? Kaki. Ketika Yesus disalib kakinya dipaku. Roma 16:20 dikatakan apa? Elohim damai sejahtera akan segera menghancurkan setan di bawah kakimu. Terus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Menghancurkan setan di bawah kakimu. Di sini saya ambil yaitu dominion of work. Jadi ada kuasa telah diberikan kepada saudara. Dan kuasa otoritas itu terjadi ketika Anda melangkah kemanapun Anda berada. Nah itu dia. Ya, saya ingat bagaimana ketika ayah saya masuk ke pesawat terbang. Ya, di situ ketika dia menginjakkan kakinya, dia berkata apa? Dalam nama Yesus. Karena dia tahu saudara, setan sudah di bawah kaki. Dan kuasa maut, kuasa kecelakaan tidak akan bisa menyentuhnya. Dan dia berkata dalam nama Yesus Kristus. Saudara lihat ada yang perantauan di sini. Anda datang dari kota lain. Anda datang dari wilayah lain. Ketika engkau datang ke kota Malang ini. Itu bukan suatu kebetulan. Dan itu saatnya di mana saudara menaklukkan kota ini. Ya kan gitu saudara. Ya, di kota ini. Dalam nama Yesus. Aku akan berhasil. Aku dipakai Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan dalam hidupku. Dalam nama Yesus. Anda lihat. Ketika Anda memasuki kantor, ketika Anda bertemu dengan seseorang, ketika engkau berada di kota lain, ketika ada tugas khusus bagi saudara diutus begitu ya. Ada dominion, ada kuasa. Jadi saudara tinggal berkata dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata tempat di mana engkau injakkan kakimu di situ, itu akan diberikan kepada Anda. Tempat di mana engkau menginjakkan kaki itu menjadi milikmu. Dan saya percaya saudara tidak ada kuasa daripada si jahat yang dapat menyentuh saudara. Karena saudara telah menerima kuasa. Saya percaya manusia itu bukan cuma berdiri begini saja. Tapi manusia itu dibawa Tuhan step by step. Selangkah demi selangkah menuju kepada tanah perjanjian. Dan di perjalanan tersebut Anda mungkin bertemu, berjumpa dengan berbagai macam rintangan, hambatan dan lain sebagainya. Tetapi yang saya mau berikan kepada saudara adalah di dalam perjalanan langkah kaki saudara disertai oleh Yesus Kristus. Kalau jatuh tidak sampai tergeletak, sampai tanah perjanjian, terima yang terbaik. Tepuk tangan meriah bagi Yesus. Sama-sama katakan, saya berhasil. 2, 3 katakan, saya berhasil. Yang terakhir sekarang, darah tercurah dari mana? Perut, lambungnya situ. Lukas 4 ayat 18 dikatakan apa? Roh Tuhan ada padaku, karena dia telah mengurapi Ulangi aku. dan keras katakan lagi, itu bagus itu. 2, 3 katakan, Roh Tuhan ada padaku. Terus. Karena dia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Dia telah mengutus aku untuk menyembuhkan orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan bagi para tawanan, untuk memulihkan penglihatan bagi orang buta, untuk membebaskan orang yang tertindas. Ada kalimat di sana yang dikatakan untuk menyembuhkan orang yang apa saudara? Remuk hati, mending the broken heart. Jadi ketika darah tercurah dari perut, saya bisa ambil di sini adalah untuk menyembuhkan hati yang luka. Nah inilah yang ingin saya coba sampaikan. Tuhan Yesus bukan cuma mau menyembuhkan fisik, bukan mau memberikan masa depan yang baik saja. Tapi hari ini, detik ini juga Tuhan mau menyembuhkan hati yang luka. Hati yang hancur, hati yang patah. Tuhan tahu itu sangat sakit. Sakit hati itu sangat pedih rasanya.
Dan Tuhan tahu apa yang Anda rasakan. Dan Dia mau menyentuh untuk melayani saudara. Saudara lihat kalau hatinya luka. Oh, jangan berani-berani ngambil keputusan. Kalau hatinya sedang sakit, jangan berani-berani untuk. Karena orang kalau hatinya sakit, ngerjakan apapun pasti akan sulit berhasil. Itulah sebabnya pertama kali Tuhan datang, yang disentuh, yang disembuhkan adalah apa? Hati terlebih dahulu. Sehingga hati kita itu sudah dipulihkan oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata begini, dari hati terpancar apa? Kehidupan. Kalau hatinya hancur, kehidupannya akan hancur. Kalau hatinya luka, maka terpancarlah keterlukaan. Maka dia, orang yang hatinya luka, dia akan cenderung nyakitin orang lain juga. Terus gimana solusinya? Tidak ada yang bisa menyembuhkan kita. Karena kita nggak ada dokter hati kan gitu saudara. Ya, kalau hati sungguhan ada, liver kan begitu. Tapi yang mengerti tentang apa yang kita rasakan, yang bisa menyembuhkan cuma satu dokter yang segala dokter, Yesus namanya. Kadang-kadang saudara, orang yang paling sering kali nyakitin hati kita adalah orang yang paling dekat dengan kita sendiri. Nah itu lebih susah itu. Orang berkata gini loh Pak, kalau musuh nyakitin saya lawan. Tapi kalau ini orang dekat dengan sendiri, keluarga sendiri, sahabat sendiri, orang yang dipercaya sendiri. Nah itu yang susah saudara. Terus gimana solusinya? Datang pada Yesus. Karena Yesus ada di sini. Dia membuka tangannya lebar-lebar dan berkata, berikan hatimu kepadaku. Ketika Anda memberikan hati saudara pada Yesus, Dia akan jamah, Dia akan pulihkan, Dia akan sembuhkan. Sehingga Anda akan punya kehidupan yang berbeda. Hati yang sembuh akan memancarkan kehidupan yang sembuh. Hati yang sehat akan memancarkan kehidupan yang sehat. Firman yang berkata, bukan saya. Jadi kalau saudara mau memancarkan glow, mau bright, ya saudara nggak perlu pakai skincare yang seperti segala macam. Tinggal hatinya saja Anda biarkan Tuhan yang menyentuhnya. Maka saudara akan bisa menyadari hidup saudara akan terpancar, glowing in the dark. Saudara akan terpancar dengan luar biasa, amin. Saya percaya kita diberkati Yesus. Tepuk tangan lagi, lebih meriah bagi Yesus Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akhiri dalam anugerah Tuhan kita. Orang kalau hatinya luka, dia cenderung bangun tembok. Dia tidak mau untuk bertemu dengan siapapun. Udahlah begini saja, saya malu ketemu sama saya, tidak mau berjumpa dengan dia. Jangan salah. Orang kalau bangun tembok itu bisa jadi dia akan semakin makin lonely. Seharusnya dia bangun apa? Jembatan. Ketika dia bangun jembatan, maka dia akan dihubungkan kepada pribadi yang tepat, yang dapat menyembuhkan dia, yaitu Yesus Kristus. Coba tutup mata saudara, angkat tangan saudara. Kita datang kepada Yesus Kristus dengan hati yang percaya, hati yang berserah. Karena pada pagi hari ini, hidup saudara Tuhan bisa perbaiki, Tuhan bisa pulihkan, Tuhan bisa perbaharui. Coba angkat tangan saudara, nyanyikan lagu ini. Yesus, 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 ajaiblah namamu. Amin. Yesus, 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 juru selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong Tuhan. Yesus, 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 ajaiblah namamu. Panggil dia saudara. Yesus, 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 juru selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong Tuhan. Yang percaya serukan nama Yesus. Haleluya. Yesus, 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 ajaiblah namamu.
tolong Tuhan, yang dipercayai tolong Tuhan. Kita ambil minyak urapan ini, kita berdoa bersama-sama. Ya. Saya sangat yakin pada pagi hari ini kuasa supranatural Kristus menjamah saudara. Saudara bisa membuka dan kita berdoa dulu, kita angkat tinggi jauh di atas kepala kita, kita sepakat bersama-sama. Tuhan, ya, di tangan kami ini ada minyak urapan. Dan kami percaya melalui minyak urapan ini ada kuasa supranatural Kristus yang bisa dinyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya bukan karena kuat, bukan karena gagah, namun karena roh Tuhan dan kuasa supranatural ini menjadikan kami sebagai pribadi yang diurapi Tuhan. Diberi tanda bahwa kami adalah milik Kristus Yesus. Kami akan mengoleskan di atas dahi kami dalam nama Yesus. Saudara bisa membukanya. Nah, sekarang tempelkan tangan Anda di dahi seperti ini. Syiri barakara. Sekarang mari berbahasa roh bersama-sama. Berbahasa roh dengan muatan miliknya Tuhan gitu. Syiri barakara warakala. Masa depanku miliknya Tuhan. Ira baraka syiri baraka warakana baraka. Hidupku milik Yesus. Ora maraka syiri. Ayo berbahasa roh. Ira baraka syiri barakana baraka syiri. Ira barakana baraka syiri baraka baraka su. Ira baraka syiri baraka diberi tanda bahwa saudara adalah kepunyaannya Tuhan. Tidak ada yang bisa menyentuh saudara, berani-berani macam-macam sama Anda. Oh, itu macam-macam sama yang punya engkau. Yesus yang memiliki engkau. Ira baragas, ira baragana maragas. Terus lebih kuat berbahasa lidah. Bebaskan roh Tuhan berkarya dalam hidup saudara. Shiri baragara waragas, shiri baragara waragara warawara. Haleluya, haleluya. Percaya kuasa supranatural sudah kita terima, katakan. Yesus, lambaikan tangan saudara. Semua. Amin. Yesus. Juru selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya, apa? Aku ditolong Tuhan. Lebih tinggi lagi saudara, yang percaya dan yakin katakan Yesus. Yesus, Yesus, ajarlah nama-Mu. Amin. Yesus, Yesus, selamatku saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong Tuhan, aku ditolong Tuhan, aku tolong Tuhan, tepuk tangan panjang meriah bagi Yesus. Glory bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, mujizat sudah kami dapatkan di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk please.